Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita dimudahkan untuk hadir di majlis min majalisil ilm dalam keadaan sehat walafiah, tanpa halangan yang berarti, meskipun mungkin diiringi dengan perasaan harap-harap cemas karena melihat gugusan awan hitam sudah tertata rapi, hawa yang membawa air sudah mulai menghampiri, tanda-tanda hujan pun semakin kuat. Walaupun kita tahu mendung tidak berarti hujan, tetapi tetap mengkhawatirkan andai kata di tengah-tengah kajian nanti mendadak hujan turun tanpa persiapan. Yang punya jemuran di rumah sudah harap-harap cemas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk tetap bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna menghadiri majlis min majalisil ilm. Itu sebuah keutamaan, sebuah fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini ada sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Pembahasan tentang golongan yang sangat langka, susah untuk ditemukan, sangat jarang untuk dijumpai, yaitu pembahasan tentang kriteria
wanita-wanita penghuni surga. Kenapa dikatakan ini adalah pembahasan tentang golongan yang sangat langka, pembahasan tentang kelompok yang susah untuk dijumpai? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dari sahabat Imran ibnu Husain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittala'tu finnar, aku pernah diperlihatkan neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, ternyata aku jumpai mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Dari banyaknya jumlah wanita di muka bumi, berdasarkan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita. Di dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Umarah ibnu Khuzaimah, beliau berkata, kunna ma'a Amrin ibnil As fi hajjin au umratin, kami dahulu menyertai sahabat Amr ibnul As radhiyallahu taala an dalam sebuah perjalanan haji atau umrah. Fara'aina ghuraban fihi abyadha bijanibil ghirban. Ketika itu kita melihat sekawanan burung gagak. Di antara banyaknya burung gagak tadi ada seekor burung gagak berwarna atau dijumpai pada tubuh burung gagak tadi warna putih. Umumnya burung gagak hitam. Ini warna yang identik dengan burung gagak, full black, ya kan? Ada yang coklat tua, cenderung sangat gelap. Yang paling banyak dijumpai dari warna burung gagak itu full black, hitam legam, full satu body. Ternyata ada satu burung gagak berwarna putih, albino. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Satu burung gagak berwarna putih, yang lainnya hitam. Mungkin kalau dunia satwa ya fauna ini disebut dengan albino. Maka berkata Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu wa arda, sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar nabi kalian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, karena teringat dengan peristiwa yang sama yang disaksikan oleh Amr ibn al-As. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, minan nisa, dari kalangan kaum wanita, illa mithlu hadzal ghurab fi hadzihil ghirban, kecuali seperti keberadaan gagak albino di antara gagak-gagak berwarna hitam. Artinya sangat jarang
wanita masuk ke dalam surga. Mayoritasnya penduduk neraka, wal'iyadzu billah. Sama sekali tidak ada unsur atau maksud merendahkan gender tertentu, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tetapi kita menyampaikan khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni neraka mayoritas wanita, yang masuk ke dalam surga sangat sedikit bahkan langka. Digambarkan oleh Nabi seperti keberadaan gagak albino di tengah-tengah spesies gagak yang semuanya full black, hitam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga untuk menemukan wanita-wanita yang memiliki ciri-ciri penghuni surga, ini sebuah kesempatan langka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita jumpai ada wanita-wanita di sekitar kita memiliki ciri-ciri sebagai penduduk surga, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau dijadikan istri, segera, jangan ditunda-tunda. Kalau itu ada pada istri kita saat ini, jaga baik-baik. Kalau itu ada pada putri-putri kita, dijaga sebaik mungkin. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula ketika kita mengenal ciri-ciri wanita penduduk surga, kemudian kita melihat wanita di sekitar kita tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka harus ada perombakan besar-besaran. Kalau istri-istri kita tidak ada satupun ciri penghuni surga, sebagai suami bertanggung jawab untuk mengarahkan kepada jalan kebaikan. Kalau melihat putri-putri kita tidak memiliki ciri-ciri penghuni surga, sebagai seorang ayah bertanggung jawab mengarahkan, mendidik agar putri-putri kita selamat di dunia dan selamat nanti di yaumul qiyamah. Tentunya dengan terus memohon kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah wanita-wanita penghuni surga? Karena keberadaannya sudah semakin langka, maka kita harus betul-betul memahami apa saja ciri-ciri wanita penghuni surga. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita melihat di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ciri penduduk surga itu sangat banyak sebenarnya. Amalan-amalan yang menjadikan pelakunya memiliki tanda kebaikan sebagai calon penghuni surga itu beragam. Ya, sangat beragam, sangat banyak. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, satu kitab khusus pembahasannya seputar surga. Segala hal yang berkaitan dengan surga dibahas tuntas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab tersebut, dikemas dalam 70 bab kurang lebihnya.
Di situ beliau menerangkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ciri penghuni surga, sifatu ahlil jannah mutawafiratun fil kitabi was sunnah. Sebenarnya ciri penghuni surga itu banyak di dalam Al-Quran, banyak di dalam sunnah. Beliau mengatakan dalam halaman yang ke-259, setelah membawakan rentetan ayat-ayat Al-Quran, ya, puluhan ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat penduduk surga. Wa hadza fil Qur'an katsirun. Ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai. Madaruhu ala thalathi qawaida, yang secara garis besarnya semua ciri-ciri di atas kembali pada 3 ciri utama. Yang pertama, imanin, kembali kepada keimanan. Kalau ada wanita mukminah, ada tanda kebaikan. Yang kedua, takwa, ada ciri-ciri ketakwaan. Kalau ada wanita yang bertakwa, dia punya tanda kebaikan yang kedua. Karena belum tentu yang mukmin bisa menunjukkan ketakwaan pada dirinya. Kalau orang bertakwa, sudah pasti dia seorang mukmin. Wa amalin khalisin lillah ala muwafaqatis sunnah. Yang ketiga, amal saleh yang dikerjakan tulus karena Allah sesuai bimbingan sunnah. Semua ciri di dalam Al-Quran kembali kepada 3 ciri utama: iman, takwa, amal soleh yang dikerjakan tulus karena Allah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Masalahnya, semua ciri-ciri tadi rata-rata menjelaskan tentang kaum laki-laki secara lafaz. Dhamirnya, kata gantinya, lafaz yang digunakan dalam Al-Quran mayoritasnya laki-laki. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dhamirnya jamak mudzakkar salim. Dalam bahasa Arabnya ini bentuk jamak yang digunakan untuk gender laki-laki. Kemudian setelahnya yang menjelaskan ciri ketakwaan, semua menggunakan dhamir laki-laki. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yunfikun untuk laki-laki, zalamu kadhiminal ghaib untuk laki-laki, afina 'anin nas juga untuk laki-laki, muhsinin juga untuk laki-laki. Apakah hanya laki-laki saja yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wal Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bersabda, innaman nisa
syaqaiqur rijal. Wanita itu seperti saudara kandung untuk laki-laki. Maksudnya apa? Diterangkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum oleh para ulama, hunna mathilatun lirrijal fil ibadati wal ajri. Wanita itu sama seperti laki-laki dalam masalah kewajiban ibadah dan pahala yang dijanjikan. Yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan. Yang dijanjikan untuk laki-laki juga berlaku, juga dijanjikan untuk kaum wanita. Illa makhtassahunna, kecuali hal-hal yang menjadi kekhususan wanita. Memang ada beberapa syariat-syariat tertentu, hukum-hukum tertentu yang hanya berlaku untuk wanita, tidak berlaku untuk kaum laki-laki. Dari sini semua dalil yang menjelaskan tentang sifat dan ciri ahlul jannah, walaupun lafadznya diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tetapi kaum wanita masuk di dalamnya. Meskipun demikian, salah satu sahabiyah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang dikisahkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mali asma'ur rijal yudhkaruna fil Qur'an." Wahai Nabi, kenapa sih kok selalu yang disinggung dalam Quran itu laki-laki? Wan nisa la yudhkarna, kami kaum wanita enggak pernah disinggung. Ayat-ayatnya semua tentang laki-laki, karena dhamirnya memang laki-laki. Kami kaum wanita jarang disinggung. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Protes langsung dari seorang sahabiyah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok seperti ini? Kenapa hanya laki-laki yang disinggung dalam Quran sementara kaum wanita enggak disinggung? Mendengar ucapan tersebut, ma'asyiral muslimin na'azani Allahu wa iyyakum, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul hanya terdiam. Ya. Rasul diam. Ketika Rasul diam, para sahabat faham ini sedang dapat wahyu. Disampaikan sebuah pertanyaan atau disampaikan sebuah protes misalkan kepada beliau, seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah, kenapa sih kok laki-laki terus, perempuan tidak pernah? Rasul diam. Dan sahabat faham kalau Rasul diam berarti ada wahyu yang turun. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fa anzalallahu ta'ala, tak lama setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Karena Ummu Salamah menyampaikan unek-uneknya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kok hanya laki-laki, perempuan tidak pernah. Dituruti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak ada kesalahpahaman dalam bab ini. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala,
secara khusus menyebut kaum wanita. Diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang secara terperinci menunjukkan nikhanifidina azani Allahu wa iyyakum sifat ahlul jannah yang ada pada kaum laki-laki juga sama dengan sifat ahlul jannah pada kaum wanita dengan terperinci. Kalau ayat secara umum banyak, ya ada di dalam Al-Quran, tapi secara umum. Man amila salihan, contohnya min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan hidup yang baik untuk hamba tersebut. Ini kan secara umum amal soleh, enggak diterangkan amal soleh seperti apa, bentuk-bentuknya apa saja, karena sifatnya umum, laki perempuan beramal soleh, mukmin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan selama di dunia dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik, ketenangan batin secara umum. Ya, kalau yang terperinci diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dan di situ ada 10 ciri yang Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa dari hamba-hambanya yang layak menjadi calon penghuni surga. Laki-laki dan perempuan sama-sama disebut dalam ayat tersebut. Al-Ahzab ayat 35. 10 ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita simak pada pertemuan sore hari ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. 10 ciri wanita penghuni surga, sekalian laki-lakinya. Ya, jadi ini diskon hari Ahad. Beli 1 gratis 2. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bahas kaum wanita, yang laki-laki juga kena. Ya, langsung dalam 1 ayat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki yang muslim, perempuan-perempuan yang muslimah. Ciri pertama wanita penghuni surga, ciri yang pertama Islam. Muslimah itu tiket menuju surga. Kalau non-Islam, baik dari kalangan Yahudiyah atau Nasraniyah atau agama-agama kesyirikan lainnya, bukan ahlul jannah. Entah diterima atau tidak penjelasan ini, entah ada pihak yang tersinggung atau tidak, tapi kenyataannya memang demikian. Yang berhak masuk ke dalam surga, sifat pertama harus muslim dan muslimah. Yahudi enggak boleh masuk surga, walaupun mereka mengklaim mati-matian surga milik mereka. Terserah, itu klaim tanpa bukti. Kalau hanya sekedar ngomong tok, siapapun bisa.
Tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga ciri yang pertama harus muslim dan muslimah. Berarti kita semua sudah dapat tiket, Ustadz. Ya, kan muslim semua. Walhamdulillah. Tapi jangan buru-buru, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal Islam yang menjadi syarat masuk surga, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, mastakmala arkanuhu, yang menyempurnakan rukun-rukunnya, identik dengan ibadah-ibadah zahir, identik dengan amalan-amalan soleh yang nampak. Itu Islam, terwakili dengan 5 rukun Islam. 2 kalimat syahadat rukun yang pertama, salat rukun yang kedua, zakat rukun yang ketiga, puasa rukun yang keempat, haji bagi yang mampu rukun yang kelima. Ngaku muslim gak mau salat, jangan mimpi sebagai ahlul jannah. Ngaku muslim gak mau puasa Ramadan, jangan mimpi menjadi ahlul jannah. Baik laki-laki, begitu pula kaum wanita. Meskipun syiar-syiar keislaman ada pada dirinya, menggunakan hijab yang syar'i, Masya Allah, itu syiar Islam. Tapi kalau enggak mengamalkan dan tidak mau menyempurnakan rukun-rukun Islam, Anda belum layak. Jangan buru-buru merasa sebagai ahlul jannah. Penuhi rukun Islamnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ciri yang pertama, muslim dan muslimah. Wanita penghuni surga itu seorang muslimah, bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, apalagi musyrikah. Kalau yang enggak punya agama gimana Ustadz? Tambah nemen. Ya, jangan harap yang enggak punya agama dari kalangan wanita-wanita merasa bisa masuk ke dalam surga hanya bermodalkan baik dengan tetangga. Enggak cukup. Yang pertama, yang paling mendasar, keislamannya yang nampak dan terwakili dengan rukun Islam. Kalau ada seorang muslimah tidak menjaga sholatnya, mentang-mentang gak wajib berangkat ke masjid, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, kemudian sering melalaikan sholatnya, mengabaikan sholatnya, hati-hati. Apalagi sampai menggunakan alasan-alasan yang syar'i tetapi dimaksudkan untuk kebatilan. Istrinya ditanya, sudah sholat belum? Libur sholat. Percaya, karena perempuan bisa libur sholat. Kalau laki-laki tidak ada liburnya. Ya, Pak, kenapa nggak sholat? Oh, libur sholat saya, halangan. Nggak mungkin. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, nggak bisa diterima. Tapi kalau wanita, kenapa? Sudah sholat belum? Lagi berhalangan. Diterima, karena itu fitrah mereka. Tapi kalau itu dijadikan tameng, padahal sebenarnya dia suci, ngaku nggak suci, hati-hati. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman
dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ciri yang kedua, wanita penghuni surga adalah wanita yang baik imannya. Ustaz, tadi ciri pertama kan Islam. Kenapa ciri yang kedua iman? Apakah ada perbedaan antara dua istilah ini? Iman dan Islam kalau disatukan dalam satu dalil seperti ini, yang pertama muslim dan muslimah, yang kedua mukmin dan mukminah, berarti ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau Islam identik dengan perkara zahir, kalau iman identik dengan perkara batin. Sehingga ciri yang kedua, wanita yang menjadi penduduk surga, wanita yang baik keimanannya, diwujudkan dengan arkanul iman, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadha wal qadar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga bukan termasuk ciri penduduk surga wanita-wanita yang punya keyakinan berbahaya, apalagi sesat. Ada wanita enggak percaya dengan adanya para malaikat. Itu berbahaya. Hilang darinya ciri keimanan, hilang darinya ciri sebagai penduduk surga. Kalau mukminah yang betul-betul layak menjadi penduduk surga, dia akan beriman dengan rukun iman yang 6, termasuk keimanan atau termasuk rukun iman yang 6, beriman dengan adanya para malaikat. Kalau sampai ada perempuan ngaku jadi nabi, khalas, ya, ini bukan mukmin. Khalas, dia tidak memiliki ciri sebagai seorang penghuni surga. Cari wanita yang baik keislamannya melalui ibadah-ibadah yang zahir, terutama rukun Islamnya. Cari wanita-wanita yang baik keimanannya melalui keyakinan dan ibadah-ibadah yang batin, terwakili dengan rukun iman yang 6. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ciri yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qanitina wal qanitat, hamba-hamba yang qanit dan qanitah, laki-laki yang qanit, perempuan yang qanit. Apa itu qanit? Ya, qanit itu diambil dari kata kunut. Kunut itu apa? At-ta'ah fi sukun, ya, tenang saat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang tunduk dalam ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah dengan ketenangan. Dia tenang dalam ketaatan, itu ciri ahlul jannah. Ciri yang ketiga bagi wanita yang tergolong penduduk surga, tenang dalam ketaatan. Jadi hatinya itu tenang saat dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang gundah gulana, hilang keraguan-raguan, hilang kekhawatiran saat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, khanifidina azani Allah wa iyyakum, masuk pada ciri yang ketiga,
benar yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, makin jarang dijumpai wanita-wanita yang memiliki ciri penghuni surga, tenang dalam ketaatan. Kalau ada wanita yang kemudian justru takut ketika menjalankan ketaatan, takut kepentingan duniawiyahnya hilang kalau menjalankan ketaatan, ini berbahaya. Jangan terus-terusan sholat Pak Obi, kerja gitu loh. Sholat itu sekali aja tiap Jumat. Kalau Jumatan hadir, sholat 5 waktu wis titip salam aja sama imam. Fokus kerja biar cepet kaya, capek miskin terus. Ya, kalau suaminya pamit sholat dia takut. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan karena takut bakal mendapatkan musibah atau yang semisalnya, takut tendensi kepentingan, angan-angan, cita-cita dalam urusan dunianya tidak tergapai. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ciri wanita penghuni surga tenang dalam ketaatan. Saat membaca Al-Quran, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, tenang karena dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir ke majelis ilmu, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, tenang karena dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat misalnya, tenang, penuh kekhusyuan, penuh tadabbur, penghayatan, karena dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburannya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri wanita penghuni surga. Ya, ini juga sama menjadi ciri untuk bapak-bapak calon penghuni surga. Tenang dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak gusar. Karena kalau seorang hamba gusar, merasa liar saat menjalankan ketaatan, itu ciri-ciri imannya lemah. Wahsyah fit ta'ah, merasa liar, enggak enak, enggak nyaman, bahkan kepanasan ketika mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda imannya lemah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita melihat istri kita tenang dalam ketaatan, istri kita betul-betul menjadi wanita yang qanitah, tidak mesti namanya qanitah, ya, mau dikasih nama Fatimah, Zainab, ya, Maryam, sah, nggak harus qanitah, tapi punya sifat qanitah, tenang dalam ketaatan. Kalau dapat istri seperti ini, syukuri nikmat tersebut, jaga baik-baik, jangan dirusak. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sadiqina was-sadiqat, mukmin yang jujur dan mukminah yang jujur, laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur, itu tanda penghuni surga. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sidqun fil aqwal, jujur ucapannya. Wanita yang menjaga kejujuran itu wanita calon penghuni surga. Kalau wanitanya tukang bohong, wal iyadu billah, suka menipu, wal iyadu billah,
suka ingkar janji wal iyadu billah, khianat dalam berbagai macam perjanjian amanah wal iyadu billah, dia tidak memiliki ciri yang keempat dari ciri penghuni surga. Kalau misalkan yang keempat tidak ada, tetapi yang sebelum-sebelumnya itu ada, Ustadz, masuk surga enggak? Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, hadhil khisalul asyarah mutarabitatun ba'duha bi ba'din. 10 ciri ini yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 saling berkaitan. Kalau Islamnya baik, imannya baik, betul-betul kunut, tenang dalam ketaatan, otomatis lahir kejujuran. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-mu'min la yakdzib. Mukmin itu tidak pernah dusta. Wa in kana jabanan, walaupun ada mukmin pengecut, ada, tetapi dia enggak pernah dusta. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dusta itu sudah mencoreng keimanannya. Kalau pengecut, siapa yang tidak ragu kalau pengecut itu salah satu akhlak yang tercela, kan gitu ya. Akhlak terpuji kan sebaliknya, pemberani. Tapi ada mukmin baik imannya tetapi pengecut, itu tidak masalah. Yang tercoreng kalau mukmin pendusta, itu tidak ada. Maksudnya apa? Yang sempurna imannya, dia akan berusaha menjauhi kedustaan, berusaha memperbaiki kejujuran. Otomatis kalau 3 sifat sebelumnya itu sempurna, sifat yang keempat juga ada. Makanya ayat ini istimewa. Karena Ummu Salamah menghadap Rasul alaihi salatu wassalam minta ada ayat khusus menyinggung kaum wanita. Mosok dari sekian wahyu yang turun laki-laki semua, perempuan sekali-kali disinggung langsung dengan 10 ciri berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-10 ciri tadi kata Syaukani mutarabitatun ba'duha bi ba'din, saling berkaitan. Kalau yang pertama sempurna, maka yang kedua akan muncul. Kalau yang kedua sempurna, maka ketiga akan muncul. Kalau yang ketiga sempurna, muncul yang keempat, demikian seterusnya. Sesekali melemah 1 ciri dari 10 ciri tadi boleh, mungkin terjadi, tetapi dengan bertambahnya keimanan akan kembali lagi pada ritme semula. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi ciri yang keempat, jujur ucapannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan fokus kita pada pertemuan kali ini, wanita penghuni surga jujur ucapannya, bukan seorang pendusta. Hakadha ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Sudah maghrib sih? Sudah? Belum? Sudah adzan. Tayyib, na'am. InsyaAllah ta'ala lanjutan sifat yang kelima sampai sifat yang ke-10 akan kita bawakan ba'da sholatil maghrib biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha